silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Sekali lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And Halo para Tama, ketemu lagi di channel Dunia Tama, Dunianya Tans Manajemen. Dunia Tama kali ini berkesempatan untuk berkunjung ke salah satu tempat ziarah agama Katolik yang bernama Sendang Sono. Sendang Sono sendiri adalah tempat ziarah Gua Maria yang terletak di Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gua Maria Sendang Sono dikelola oleh Paroki Santa Maria Lourdes di Promasan, sebelah barat laut Yogyakarta. Dari Yogyakarta dibutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk bisa sampai di Gua Maria Sendang Sono. Nah, para Tama, sekarang kita sudah sampai di Sendang Sono dan kita kali ini melalui pintu belakang yang berada tepat di sebelah Gua Maria Sendang Sono. Sebenarnya sudah cukup lama kita tidak berkunjung ke Sendang Sono, kurang lebih sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Jadi kita belum tahu saat ini keadaan di sana seperti apa ya para Tama. Dan ini adalah pertama kalinya kita melewati pintu belakang dari Gua Maria Sendang Sono. Oke para Tama, ternyata walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, ternyata masih ada beberapa peziarah umat Katolik yang melakukan ziarah dan berdoa di depan patung Bunda Maria Sendang Sono. Iya, kita bisa lihat ya saat ini kondisinya seperti ini para Tama. Lebih sepi dari biasanya, dan padahal ini hari Minggu ya. Nah, sebagai informasi, Sendang Sono ini dulunya merupakan tempat istirahat sejenak bagi para pejalan kaki dari wilayah Borobudur, Kabupaten Magelang, yang akan menuju ke Boro, Kabupaten Kulon Progo, ataupun sebaliknya. Di tempat ini terdapat sendang ataupun mata air yang muncul di antara 2 pohon sono. Nah, tempat ini dulunya dimanfaatkan oleh para pemuka agama Buddha untuk bertapa menyucikan diri. Kemunculan nilai rohani ini diperkuat dengan adanya kepercayaan yang didasarkan pada suatu legenda bahwa di Sendang Sono ini dihuni oleh Dewi Lantamsari dan putra sematawayangnya yang bernama Den Baguse Samija. Dari situlah bisa kita lihat bahwa sebenarnya nilai rohani Sendang Sono sendiri sudah dibangun sebelum gereja Katolik berkarya di tempat itu, para Tama. Baru kemudian pada tanggal 14 Desember tahun 1904, Bapak Barnabas diangkat sebagai katekumen pertama oleh Romo Van Lith bersamaan dengan membaptis 171 warga setempat dengan air dari Sendang Sono tersebut, para Tama. Peresmian Sendang Sono sebagai tempat peziarahan dilakukan oleh Romo J.B. Prentaler yang dilakukan pada tanggal 8 Desember tahun 1929.
Peran besar Romo Van Lith inilah dalam menyebarkan ajaran agama Katolik di Jawa tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Sendang Sono yang menjadi salah satu tempat ibadah umat Katolik di wilayah Pulau Jawa, bahkan di seluruh Indonesia para tama. Dan biasanya pada bulan Mei dan bulan Oktober, Sendang Sono ini biasanya ramai dikunjungi oleh peziarah yang melakukan doa dan mengambil air suci dari sumber yang menurut kepercayaan para peziarah ini mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit para tama. Seperti yang kita lihat tadi ya para tama, untuk saat ini karena masih dalam situasi pandemi, jadi air suci yang menurut kepercayaan para peziarah ini mampu menyembuhkan berbagai penyakit, sekarang ini sudah dikemas di dalam botol dan para peziarah tinggal mengambil tanpa perlu mengantri dan mengisi air sendiri, karena biasanya para peziarah itu akan membawa botol ataupun mereka bisa membeli di toko-toko yang ada di depan pintu masuk sebelum masuk ke area peziarahan Sendang Sono. Para tama, patung Bunda Maria di Sendang Sono ini dipersembahkan oleh Ratu Spanyol yang begitu susahnya diangkat beramai-ramai naik dari bawah desa Sentolo oleh umat Kalibawang. Dan pada tahun 1945, pemuda Katolik Indonesia berkesempatan untuk berziarah ke Lourdes. Dari sana kemudian mereka mendapatkan kesempatan untuk membawa batu tempat penampakan Bunda Maria untuk ditanamkan di bawah kaki Bunda Maria Sendang Sono sebagai relikwi, sehingga Sendang Sono disebut sebagai Gua Maria Lourdes Sendang Sono. Sendang Sono sendiri dibangun secara bertahap sejak tahun 1974, hanya dengan mengandalkan sumbangan dari umat para tama. Seorang budayawan dan juga rohaniawan, Romo YB Mangunwijaya, yang memberikan sentuhan arsitekturnya para tama. Konsep pembangunan kompleks Sendang Sono ini bernuansakan Jawa, ramah lingkungan. Bahan bangunannya memanfaatkan hasil alam para tama. Dan pada tahun 1991, kompleks bangunan Sendang Sono ini pernah mendapatkan penghargaan arsitektur terbaik dari Ikatan Arsitek Indonesia untuk kategori kelompok bangunan khusus para tama. Kemudian pada tanggal 17 Oktober tahun 2004 pernah diadakan satu prosesi dan misa Ekaristi Kudus oleh Monsinyur Ignatius Suharyo untuk memperingati 100 tahun berdirinya Sendang Sono para tama. Jadi buat umat Katolik ataupun para tama yang ingin berkunjung ke Lourdes, nggak perlu jauh-jauh para tama, karena di Indonesia, tepatnya di Yogyakarta, ada Gua Maria Lourdes yang berada di Kabupaten Kulon Progo bernama Sendang Sono. Oke para tama, sekian liputan kita dari tempat peziarahan umat Katolik Sendang Sono, Gua Maria Sendang Sono. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Dunia Tama, huruf kecil semua ya. Dan aktifkan notifikasi tanda loncengnya supaya kalian bisa selalu menyaksikan video-video kita selanjutnya. Terima kasih banyak buat para tama yang sudah subscribe, karena inilah yang memberikan semangat kita untuk bisa selalu menghasilkan video-video lagi. Dan satu tambahan para tama, jadi buat kalian yang berkunjung ke Sendang Sono, di sini juga terdapat toko benda-benda rohani, mulai dari ada rosario, ada juga berbagai macam souvenir yang berbau rohani. Kalian bisa membeli di sini dengan harga yang relatif terjangkau dan murah-murah para tama. Jadi
semuanya lengkap pokoknya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih para Tama, and dadah.